Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari dengan tiada pernah berkesudahan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan, kebajikan, dan kemurahan yang terus menerus kau nyatakan dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu kau nyatakan dalam hidup kami. Kau beri yang terbaik bagi kami. Kau sediakan yang kami perlu. Sebab kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Melimpah kasih-Mu, semakin
makin kami
buat keselamatan yang Kau beri bagi kami, buat anugerah hidup kekal yang Kau limpahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa, ya Allah kami kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan kami. Hanya Engkau, gunung batu perlindungan, bumbu pertahanan, kota benteng yang teguh. Hanya Engkau, hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang. Sebab Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat
setiap saat, setiap waktu kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang kami alami, kasih-Mu tetap berlimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu yang membuat kami tetap tinggal tenang dan damai. Karena kasih-Mu yang meneguhkan kami, kasih-Mu yang menghibur kami. Sebab itu biar mata kami terus tertuju kepada-Mu. Iman, pengharapan, dan kasih kami hanya untuk-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tinggal tenang untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan. Untuk Roh Kudus tolong kami, untuk kami mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Pagi. Ya, renungan harian kita pada hari ini sampai di 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai ayat 21. Judul perikopnya adalah pengetahuan akan hidup yang kekal. Jadi ini adalah lanjutan dari perikop-perikop sebelumnya. Memang tujuan daripada penulisan kitab surat Yohanes yang pertama ini adalah memang untuk temanya adalah meyakinkan jemaat di Asia Kecil agar mereka yakin ya memiliki jaminan keselamatan ya, karena pada waktu itu disebutkan bahwa kemungkinan ada pengajaran-pengajaran lain, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang meragukan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Oleh karena itu, Yohanes merasa perlu untuk menuliskan surat ini untuk meyakinkan jemaat di Asia Kecil bahwa mereka memiliki jaminan keselamatan. Ayat 13 kita mulai. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi dari perikop-perikop penjelasan Yohanes yang sebelumnya, berulang-ulang dijelaskan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan perikop ini menjelaskan sekali lagi bahwa bagi kita yang percaya, bagi setiap orang yang percaya harus tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita harus punya pengetahuan, dan pengetahuan ini dapat diterima oleh akal kita, oleh pikiran kita, oleh hati kita, bahwa memang betul kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti memiliki jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Ini yang sangat penting menjadi dasar iman daripada setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus tahu, harus mengerti bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Dia harus tenang, ya, harus yakin bahwa ketika kita percaya, kita telah memiliki hidup yang kekal. Ini yang membuat kita tidak lagi ragu, tidak lagi gelisah, tidak lagi bimbang, tapi kita bisa yakin bahwa kita mengerti, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, setelah kita memiliki hidup yang kekal, ya, ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya.
Jadi setelah kita percaya, setelah kita mengerti bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita, ya, jikalau apa? Jikalau kita meminta sesuai atau menurut kehendak Tuhan, menurut kehendaknya. Jadi doa itu dikatakan kalau menurut kalimat ini, ayat ini, ya, doa itu bukan memaksakan kehendak kita supaya Tuhan kabulkan, tapi kita menyelaraskan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Jadi kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, dari mana kita tahu kehendaknya? Tentu ketika kita membaca firman-Nya, ya, ketika kita bersekutu dengan Dia, kita tahu isi hatinya dan kita berani meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jaminannya adalah Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Ayat yang ke-15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sebenarnya kita sudah memperolehnya, dikatakan. Ya. Nah, jadi walaupun mungkin belum kita terima secara fisik, ya, tapi kita tahu kita sudah memperolehnya. Ya. Ada ilustrasi yang mengatakan ini ibarat apa? Ibarat seorang anak meminta dibelikan sepeda kepada bapaknya. Tentu dia tahu bahwa bapaknya sanggup membeli sepeda, jadi dia minta beli sepeda, dan bapaknya pergi ke toko sepeda dan menawar sebuah sepeda, kemudian membayar sepeda itu, ya. Dan toko sepeda berjanji akan mengantar sepeda tersebut ke rumah alamat bapak tersebut. Bapak tersebut tentunya pulang duluan dan mengabarkan, berjumpa dengan anaknya, mengabarkan kepada anaknya bahwa dia sudah membeli sepeda. Buktinya adalah kwitansi yang dia bawa, ya, bahwa dia sudah membayar lunas sepeda tersebut, ya. Nah, tentu anaknya melihat kwitansi itu lompat-lompat, gembira, ya, bersuka cita bahwa dia akan memiliki sepeda. Walaupun ya sepedanya belum ada, ya, sepedanya belum dipegang, sepedanya belum nyata, ya. Tapi dia percaya karena apa? Karena sudah ada kwitansinya sebagai bukti bahwa sepeda itu sudah dibeli. Demikian juga doa-doa kita ketika kita berdoa, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita punya iman, ya, kita percaya bahwa doa-doa kita kita sudah memperoleh apa yang kita minta kepada Tuhan. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam perikop ini, Yohanes menyinggung soal dosa, ya, dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut, ya. Dia menyinggung soal dosa karena memang salah satu yang membuat jemaat di Asia Kecil ini ragu-ragu tentang jaminan keselamatan adalah karena mereka masih jatuh bangun di dalam dosa, ya. Nah, ketika kita ragu-ragu akan keselamatan kita karena kita sering jatuh bangun dalam dosa, berarti konsep keselamatan kita masih tentang selamat karena perbuatan, ya, selamat karena apa yang kita lakukan, ya. Kita tahu bahwa kita selamat semata-mata karena kasih anugerah, ya,
karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Makanya Yohanes menyinggung ya bahwa bukan karena perbuatan kita bisa diselamatkan ya, tapi karena kasih karunia. Kalau soal dosa ya memang Yohanes membuat sebuah perspektif ya, ada dosa yang yang mendatangkan maut, yang tidak mendatangkan maut. Mungkin nanti lebih jelasnya Pak Eri bisa jelaskan kepada kita ya. Tapi menurut pengertian saya, dosa yang tidak mendatangkan maut tentu dosa yang mendapatkan yang mendapatkan pengampunan daripada Tuhan ya, dosa yang tidak menimbulkan yang tidak menyebabkan kehilangan hidup yang kekal ya. Jadi kita tahu semua dosa kalau tidak diselesaikan di kayu salib pasti mendatangkan maut, karena upah dosa adalah maut. Tapi setiap orang yang berdosa, setiap orang yang percaya, kemudian masih jatuh dalam dosa, ketika dosa itu diselesaikan, ya kita minta ampun kepada Tuhan, ya dosa itu tidak mendatangkan maut. Ya, menurut pengertian saya, dosa yang mendatangkan maut adalah ketika orang percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan kemudian menolak Tuhan, menolak Yesus dan tidak lagi percaya kepada Yesus. Nah, mungkin itulah yang disebut dosa yang mendatangkan maut. Karena dia pada awalnya sudah percaya, tapi kemudian dia menyangkal dengan sengaja dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, itu yang mendatangkan maut. Jadi Yohanes menyinggung di sini ya tentang dosa supaya jemaat di Asia Kecil itu yakin akan keselamatannya bukan karena perbuatan-perbuatan, tapi karena kasih karunia. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Sekali lagi, Yohanes menegaskan bahwa setiap orang yang percaya yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi tentu masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, cuma tidak bisa lagi tinggal di dalam dosa. Karena dosa bukan lagi habitat kita sebagai orang yang percaya. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari ayat yang ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat ya. Kita berasal dari Tuhan ya, dan kita tahu bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat ya. Oleh karena itu di dalam Roma 12 ayat 1-2 mengingatkan kita ya supaya kita tidak menjadi serupa ya dengan dunia ini. Saya teruskan ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita bersyukur ya, kita bisa mengenal Tuhan yang benar, ya. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita bersyukur mengenal kebenaran, mengenal konsep keselamatan yang benar, ya, sehingga kita yakin akan keselamatan kita. Dan semata-mata itu karena kasih karunia daripada Tuhan, kita bisa mengenal Allah yang benar. Ya. Ayat yang terakhir, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Terakhir, Yohanes mengingatkan kita untuk supaya kita waspada terhadap berhala ya. Kita sudah mengetahui kebenarannya, pengajarannya bahwa berhala itu bukan sekedar patung yang disembah ya, tapi berhala adalah sistem nilai yang kita buat di dalam diri kita di mana sesuatu itu jauh lebih berharga daripada Tuhan. Kalau uang, materi, kekayaan, itu kita anggap jauh lebih berharga dari Tuhan, lebih penting dari Tuhan, maka semuanya itu menjadi berhala bagi kita. Ya, kalau pekerjaan menjadi lebih berharga, lebih penting,
dibandingkan Tuhan, maka pekerjaan menjadi berhala bagi kita. Demikian segala sesuatu, hobi apapun ya bisa menjadi berhala. Sehingga Yohanes mengingatkan kita supaya kita menjadi waspada. Ya, jadi poinnya apa? Poinnya adalah dalam perikop ini kita diingatkan kembali agar kita orang yang sudah percaya ya tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal, kita yakin kita memiliki jaminan keselamatan dan Tuhan menjawab doa-doa kita kalau kita naikkan doa-doa kita sesuai dengan maksudnya, dengan kehendaknya. Itu yang bisa saya bagikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang kita dengar tentang bagaimana kita mempunyai iman, percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi jawaban doa kita. Dan tentu secara lagi berkali-kali bicara tentang jawaban Tuhan, itu bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Walaupun dalam konteks ayat ini, salah satu poin yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatunya menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Makanya berkali-kali juga saya katakan, beda orang percaya dan orang yang berusaha untuk percaya. Orang yang percaya itu menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam doa di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Walaupun terkadang kita sulit untuk mengerti, karena segala sesuatu terkadang kita ukur menurut apa yang kita ingin, kita mau, kehendak kita. Tapi percayalah di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa semua itu mendatangkan kebaikan, karena Tuhan jauh lebih tahu mana yang kita perlu. Seperti Yesus pernah nasihati kepada murid-murid, kepada orang-orang dalam Matius pasal ke-6. Banyak hal yang dicari bangsa-bangsa, tapi Yesus katakan, tapi Bapamu di surga tahu kamu perlu semua itu. Tapi yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu hanyalah sebuah bonus. Jadi hidup ini jangan sampai salah fokus. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu dekat dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Jadi kalau bicara tentang pengabulan doa, seperti Pak Rafi tadi kasih contoh, ya itu menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Artinya jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Bapa kita, karena dia Bapa yang murah hati. Tapi sekali lagi, ya segala sesuatu harus menurut kehendaknya. Nah, bicara tentang hal yang tadi yang Pak Rafi katakan, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentu ini banyak orang yang sering bertanya, tapi yang seperti Pak Ramli tadi katakan, ya ada perbuatan-perbuatan dosa yang terkadang ini digarisbawahi masih bisa kita lakukan, tapi hal-hal itu tidak mendatangkan maut. Dan bicara tentang maut itu sekali lagi bicara tentang keterpisahan dari Allah. Artinya dalam kondisi tertentu kita kepepet lah bahasanya, kita bisa menipu. Ya, menipu itu adalah perbuatan dosa. Tapi itu tidak mendatangkan maut, walaupun bukan berarti saya mau berkata kalau itu nipu saja. Enggak seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Karena ingat prinsipnya dosa diampuni, tapi konsekuensi akibat perbuatan dosa itu ya enggak otomatis hilang. Ketika kita nipu, dosanya diampuni waktu kita sadar, kita bertobat. Tapi orang nggak percaya lagi dengan kita, sehingga bisnis kita jadi stuck, karena supplier nggak mau supply barang kita, distributor nggak mau beri barang sama kita, yaitu konsekuensi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tapi dosa yang mendatangkan maut, dan sekali lagi,
mendatangkan maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah. Nah, satu-satunya dosa yang mendatangkan maut dalam pemahaman saya, tentu mungkin ada begitu banyak penafsiran yang lain, tapi sekali lagi berbicara tentang dosa yang mendatangkan maut, dan maut itu adalah arti terpisah dari Allah, itu satu-satunya yang Yesus katakan adalah menghujat Roh Kudus. Nah, kenapa menghujat Roh Kudus itu masuk kategori dosa yang tidak terampuni, kata Yesus, dan itu dosa yang mendatangkan maut? Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, kan sering kita dengar, yang membuat orang itu bisa bertobat dan percaya Yesus, itu bukan kita waktu menyampaikan Injil. Bagian kita cuma menyampaikan Injil, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap manusia sih sebenarnya, pada umumnya secara umum ya Bapak Ibu ya, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu ditolak. Menghujat Roh Kudus, nggak mempercayai karya Roh Kudus yang membuat kita harusnya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan meningkat lagi, oleh karena Roh Kudus itu kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Nah, hal itulah dosa yang mendatangkan maut. Karena kita menolak Roh Kudus yang membawa kita untuk bisa bertobat. Menolak Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu satu-satunya dosa yang Yesus pernah katakan, itu mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu mendukakan, dan itulah dosa yang membuat kita akhirnya tidak percaya kepada Yesus, dan akibat tidak percaya kepada Yesus, ya kita mengalami maut, artinya terpisah dari Allah. Dan makanya berkali-kali di pasal-pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, di surat Petrus khususnya, kita sudah belajar, jangan sampai kita digambarkan seperti, anjing yang kembali kepada muntahnya, atau babi yang sudah dimandiin, tapi kembali lagi kepada kubangannya. Di ayat sebelumnya, di Petrus itu katakan, alangkah baiknya kalau mereka tidak pernah mengecap kasih karunia itu, daripada setelah mengecap menerima kasih karunia itu, terus mereka berbalik lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya seperti apa yang disampaikan, kita tidak bicara tentang keselamatan itu bisa hilang atau tidak hilang, karena keselamatan yang dikerjakan Kristus itu bersifat kekal, memang iya dari sisi Kristusnya. Tapi kan keputusan itu di tangan kita. Mau tetap mengerjakan keselamatan itu, artinya tetap tinggal di dalam karya keselamatan dengan tetap mempercayai karya salib atau tidak, itu keputusan di tangan kita lagi. Nah, makanya betapa pentingnya ketika kita bisa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu pun karya Roh Kudus, dan kemudian kita memberi diri dibaptis supaya kita bisa diingatkan makna baptisan air itu, yaitu bahwa manusia lama kita telah mati, dikubur bersama Kristus, dan hidup dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Karena di dalam kekristenan, peranan Roh Kudus itu tentu sangat-sangat besar. Bukan berarti saya mengabaikan peranan Bapa dan Anak. Semua di karya keselamatan, kalau di SPK kita belajar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berperan aktif di dalam karya keselamatan itu. Bapa yang memberikan Yesus. Yesus yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya. Roh Kudus yang akan menolong manusia untuk mempercayai karya itu. Nah, setelah itu Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Makanya seperti yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, makanya daripada kita fokus dengan situasi terkadang tadi, yang membuat kita terkadang masih bisa melakukan dosa, lebih baik kita fokus kepada apa yang harusnya ada dalam pikiran kita, yaitu bahwa kita orang kudus yang harus hidup dalam kekudusan, kita orang benar yang harus hidup dalam kebenaran. Seperti ayat yang ke-20 dikatakan gini, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya apa? Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah,
Mari lebih baik kita fokus pada kebenaran. Sehingga kita bukan lagi orang seperti yang Pak Ramli minggu lalu katakan, berjuang melawan dosa. Capek kalau berjuang melawan dosa. Nggak usah. Karena Yesus sudah berjuang melawan dosa dan memenangkan peperangan terhadap dosa. Jadi kita nggak usah lagi berperang melawan dosa, Bapak Ibu. Fokus saja pada kebenaran. Karena Roh Kudus itu sudah mengaruniakan kepada kita. Dan biar kita tetap tinggal dalam kebenaran. Seperti contoh yang minggu lalu saya katakan. Daripada kita berperang melawan rasa marah, aku nggak mau marah, aku nggak mau marah. Nah, ketika kita confess kata-kata aku nggak mau marah, yang lengket di sini kata marah sebenarnya. Kenapa tidak lebih baik kita fokus pada kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita sabar? Aku harus sabar. Dalam keadaan apapun aku harus sabar. Kalaupun kita memperkatakan firman. Sehingga yang lengket di pikiran kita itu kata sabar. Atau contoh lain, aku nggak mau nipu, aku nggak mau menipu, aku nggak mau menipu. Tapi yang lengket kata menipu di sini. Kenapa kita nggak rubah kepada kebenaran? Aku harus hidup jujur. Aku harus hidup jujur. Sehingga yang ada, yang lengket di pikiran kita kata jujur. Nah, jadi ketika kita menghadapi situasi, oh, aku nggak mau membenci, aku nggak mau membenci, aku nggak mau benci dia. Yang lengket kata benci. Lebih baik aku akan mengasihi dia, bagaimanapun dia. Aku akan mengasihi dia. Sehingga yang lengket itu kata mengasihi. Nah, makanya ayat ini katakan, kita sudah diberikan pengertian, kita sudah diberi karunia pengertian kepada kita, supaya apa? Supaya kita mengenal yang benar dan tinggal di dalam kebenaran. Jadi mari fokus terus hidup dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran, sehingga kita nggak capek melawan dosa, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya dosa sudah dikalahkan. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang lebih daripada pemenang. Gimana caranya? Tinggallah dalam kebenaran. Apa arti tinggal dalam kebenaran? Lakukanlah kebenaran itu terus-menerus. Sehingga Amsal katakan jalan hidup orang benar itu kian lama kian terang hingga rembang tengah hari. Jadi itu saja yang saya tambahkan dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Terima kasih Pak Ramli. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada mungkin pencerahan-pencerahan lain yang boleh dibagikan kepada kita. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa. Silakan John. Ya, ayo kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami jaminan hidup kekal Tuhan. Engkau mengaruniakan kepada kami keselamatan ya Tuhan. Engkau telah mati buat kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati hamba-Mu Pak Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, semakin hari semakin Engkau memakai dan mengurapi dia Tuhan. Maka seluruh hidupnya terus menjadi berkat dalam setiap pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau juga berkati kami semua Tuhan. Di pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kami kekuatan dan kemampuan Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga pagi hari ini bersama-sama berdoa Tuhan, menyerahkan keluarga Pak Siregar dan Ibu Meranti Tuhan. Tuhan setiap kerinduan hatinya, rencananya Tuhan untuk merenovasi rumahnya yang di Surabaya, dan juga campur tangan, Tuhan siapkan dan cukupkan setiap apa yang dia butuhkan Tuhan. Ya, setiap kehidupannya Tuhan, keluarga Pak Siregar dan Bu Meranti boleh terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Misalkan juga kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Engkau mengaruniakan pada bangsa kami keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu.
Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berkati mulai dari presiden, menteri, dan para stafnya Tuhan. Kau juga berkati para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Seluruh jajarannya Tuhan, Kau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami yang melimpah ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami serahkan Tuhan bangsa kami yang besar ini dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Rambi, silakan tutup doa, Pak. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, pagi ini kami boleh Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kasih karunia sehingga kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan telah bersharing kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur kami yang setinggi-tingginya karena kami telah memperoleh jaminan keselamatan, karena kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah untuk selanjutnya kami boleh tetap tinggal dan hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami ke dalam tangan Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, kegiatan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang membuat kami boleh berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau terima berkat-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.